Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Kalela Fazrin. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Saya dari kelas 4 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan beberapa kasus yang memang mengaitkan dengan agama Islam. Sebelumnya, mohon izin saya akan men-share screen terlebih dahulu. Presentasi yang pertama yaitu terkait dengan optimalisasi peran masjid dalam membangun umat. Sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama wa ata zakata wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun identifikasi masalah utama terkait dengan optimalisasi, yang pertama adalah masjid hanya ramai saat waktu sholat tertentu. Maksudnya apa sih pada poin pertama ini? Terkadang masjid itu hanya ramai pada perayaan tertentu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan lain sebagainya. Dikarenakan beberapa orang hanya menganggap masjid itu sebuah tempat untuk perayaan di hari-hari besarnya saja. Lalu yang kedua adalah kurangnya program pendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, di mana harapan dari para umat bahwa masjid itu dapat menjadi sebuah tempat untuk memakmurkan seluruh kehidupan. Yang ketiga adalah pemuda cenderung kurang aktif di masjid. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pemuda memang jarang berada di masjid. Bahkan yang kita lihat di masjid-masjid terdekat sekalipun, hanya ada kakek-kakek, bapak-bapak, bahkan kakek yang memang sudah memakai tongkat, ia masih memiliki semangat, namun anak muda atau pemuda seringkali masih santai-santai dengan tongkrongannya. Yang keempat, masjid kurang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Terkadang, masjid hanya terkesan sebagai tempat hanya toh untuk sholat. Namun pada nyatanya, masjid bisa kok digunakan untuk berbagai aspek aktivitas yang memang berbau hal positif. Adapun program yang memang akan saya usung dalam presentasi kali ini, program pertama yaitu religius dan juga spiritual, di mana ada gerakan subuh berjamaah dan kajian tematik mingguan yang dapat diimplementasikan melalui mengadakan sholat subuh berjamaah rutin dengan kajian singkat, di mana pada beberapa aspek ini menekankan pada kegiatan sholat subuh berjamaah, dikarenakan tidak dapat kita pungkiri bahwa sholat subuh itu merupakan sholat yang memang sangat sulit dilaksanakan, karena kan banyak alasan ngantuk, dingin, dan lain sebagainya. Juga ada kajian singkat yang memang membahas tentang poin-poin yang memang bersifat lebih mudah dipahami dan memang para jamaah akan lebih senang mengikuti kajian tersebut. Lalu yang kedua adalah membahas topik dari kajian singkat itu, saya harap ada pembahasan seperti akhlak, fikih, atau kisah Nabi. Akhlak di sini memang harus ditekankan dikarenakan generasi pada saat ini ada sebuah hashtag yang memang kurang akhlak atau kurangnya akhlak. Maka dari itu perlunya penekanan kajian singkat akhlak. Lalu ada fikih, di mana banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah, namun tidak paham akan nilai-nilai yang memang harus diimplementasikan dalam ibadah tersebut. Lalu ada kisah Nabi. Kisah Nabi ini tentunya akan memberikan dorongan positif terhadap umat yang memang hadir pada kajian singkat tersebut. Apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu meningkatkan kesadaran, berbentuk spiritual, dan juga kedekatan jamaah dengan masjid. Tidak hanya kedekatan dengan masjid, namun juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun program yang kedua yaitu sehat jasmani dan rohani, di mana adanya klinik kesehatan gratis dan juga senam bersama. Pengimplementasiannya yaitu seperti mengadakan layanan kesehatan gratis seperti cek tekanan darah, cek diabetes, cek kolesterol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan senam sehat setiap pekan di halaman masjid. Dalam artian, kegiatan senam sehat ini perlu memiliki poin-poin yang ditekankan. Di antaranya adalah pemisahan antara ikhwan dan akhwat, juga adanya batasan-batasan aurat dalam melaksanakan senam sehat ini. Dikarenakan mengingat program ini dilaksanakan di halaman masjid, maka kita tidak boleh tidak mengutamakan hal-hal yang memang bersifat menghormati terhadap masjid dan juga agama. Apa sih dampak dari program ini? Dampaknya yaitu dapat menarik masyarakat untuk datang ke masjid dan menciptakan gaya hidup yang sehat. Program yang ketiga yaitu adalah cerdas. Cerdas di sini tentunya mencakup 3 aspek. Ada cerdas emosional, intelektual, dan juga spiritual. Programnya adalah berbentuk rumah belajar masjid atau workshop keterampilan. Rumah belajar masjid bisa juga kita alihkan seperti pembelajaran atau tempat belajar di madrasah, yaitu sebelah masjid. Namun kita menamai tempat tersebut sebagai rumah belajar masjid. Adapun pengimplementasiannya yaitu seperti kelas belajar gratis untuk anak-anak dan juga remaja, namun bisa juga dialihfungsikan sebagai tempat belajar orang dewasa juga. Yang memang kita tadi mengingat 3 aspek yang memang akan kita gunakan, maka dari itu ada kelas belajar gratis terkait dengan agama tentunya yang pertama berbahasa baik itu Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Lalu juga ada memang intelektualnya seperti matematika dan ilmu pengetahuan yang memang bersifat umum. Lalu ada workshop keterampilan untuk pemuda dan dewasa, baik itu kewirausahaan yang memang dikaitkan dengan syariah Islam, juga desain grafis yang memang dapat digunakan sebagai penyebaran agama Islam di media sosial. Dampaknya apa sih dari program ini? Dampaknya yaitu membuka peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Lalu program yang keempat adalah sejahtera ekonomi. Programnya yaitu seperti pasar syariah dan juga koperasi jamaah. Gimana sih pengimplementasiannya? Pengimplementasiannya seperti mengadakan bazar mingguan di sekitar masjid, membentuk koperasi syariah yang memberikan pembiayaan usaha kecil, lalu dari kegiatan-kegiatan seperti ini, apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan pemberdayaan ekonomi. Mengadakan bazar mingguan di sekitar masjid dan juga membentuk koperasi syariah, tentunya harus menekankan nilai-nilai yang bersifat syariah atau mengutamakan pada syariat Islam, agar tidak timbulnya riba dan juga penjual belian yang memang tidak sesuai dengan agama Islam. Apa sih implementasi dan dampak panjang? Implementasinya yaitu dapat membentuk tim kerja untuk setiap program, di mana dari setiap 4 program tersebut memiliki penanggung jawabnya dan juga memiliki tim kerja, supaya berbagai program itu tidak mati di tengah jalan. Lalu ada bekerja sama dengan ustadz, dokter, dan juga profesional untuk mendukung beberapa program yang memang ada yang tadi saya sampaikan. Lalu yang ketiga adalah promosi melalui media sosial dan pengumuman di masjid. Kalau misalkan yang saya ketahui terkait dengan kemakmuran masjid, ada salah satu masjid yang namanya Joko Karya kalau tidak salah. Dia juga mempromosikan kemakmuran masjid tersebut melalui media sosial dan tentunya memberikan dampak yang sangat positif terhadap masjid-masjid yang lainnya, menjadikan termotivasi. Lalu setelah implementasi ada dampak dari jangka panjang dari program tersebut. Yang pertama, masjid menjadi pusat aktivitas sosial, spiritual, dan ekonomi. Tentunya dari berbagai kegiatan yang memang berada di lingkup masjid, maka itu juga menekankan terhadap sholat tepat waktu pada setiap jamaah atau umat yang memang melaksanakan kegiatan di masjid tersebut. Yang kedua adalah umat lebih religius, sehat, cerdas, dan sejahtera. Adapun penutup, yaitu berupa kesimpulan, yaitu
Dengan strategi yang terstruktur, masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan umat secara holistik. Maksudnya apa sih? Tentunya masjid ini tidak memiliki batasan yang memang hanya toh untuk beribadah berupa sholat. Namun dengan berbagai program yang terstruktur, masjid dapat memperdayakan dan memakmurkan umat secara keseluruhan. Adapun ajakan untuk seluruh yang memang membaca atau melihat presentasi kali ini yaitu marilah bersama-sama mendukung dan merealisasikan program ini untuk kemajuan bersama. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan peran pendidik dalam Islam. Selanjutnya, presentasi terkait meningkatkan peran ideal pendidik dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun surah ini tidak saya cantumkan keseluruhan, namun kutipan yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, yang artinya apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun prinsip utama pendidik dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, harus mampu sebagai mu'alim. Apa itu mu'alim? Yaitu seorang pengajar, di mana menyampaikan ilmu dengan hikmah, tidak hanya menyampaikan ilmu berupa materi saja, namun harus beserta hikmahnya. Yang kedua, yaitu sebagai murabbi atau pendidik akhlak. Tentunya, seorang pendidik tidak hanya mendidik sebagai bidang akademik atau materi saja, namun harus mampu membentuk karakter siswa melalui keteladanan. Baik itu keteladanan nabi, sahabat, keluarga, bahkan kita sebagai pendidik pun harus mampu untuk menjadi teladan bagi murid-murid kita. Selanjutnya adalah sebagai muzakir atau pemberi nasihat, di mana peran kita sebagai pendidik yaitu mengingatkan dengan cara yang baik dan lembut, tidak menyakiti, tidak menyinggung, namun lebih ke merangkul. Selanjutnya sebagai mursyid atau sebagai pembimbing, di mana pendidik membantu siswa menemukan jalan yang terbaik sesuai nilai-nilai Islam. Tidak menjerumuskan, tidak memberitahu terhadap hal-hal yang memang berbaunya, itu salah. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi dari pendidik yang memang bergaya Islam. Terkesan gaya mengajarnya cenderung keras, terus nanti berdampak pada siswa takut bertanya atau berdiskusi, juga kurangnya pendekatan emosional dalam pengajar. Tapi tenang saja, saya juga mencantumkan solusi terkait beberapa masalah di atas. Yang pertama, perlunya meningkatkan pendekatan emosional dan komunikasi. Yang kedua, dapat menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, mampu menanamkan nilai akhlak melalui keteladanan. Strategi pendekatan-pendekatan saya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pendekatan personal, di mana kita sebagai pendidik harus mengenali kepribadian siswa dengan cara meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan karakteristik siswa. Dikarenakan karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang memang sering merasa tersakiti bila diberi nasihat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah membangun hubungan positif, gunakan komunikasi dua arah yang penuh empati dari diri kita sebagai seorang pendidik. Contoh praktisnya, kita membuka sesi diskusi santai atau refleksi individu setelah pembelajaran. Jadi nantinya terbangunlah dari situ, di mana kita juga akan paham akan kebutuhan dan karakteristik siswa dikarenakan seringnya berkomunikasi. Strategi yang kedua yaitu pembelajaran interaktif, di mana kita menggunakan metode kolaboratif, yang di mana metode ini melibatkan siswa dalam pembelajaran melalui kerja kelompok atau simulasi. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Pendidik harus memastikan siswa merasa bebas bertanya tanpa rasa takut, mampu untuk berdiskusi, dan memang berbagi pengalaman atau arti kehidupan.
Contoh praktisnya, kita dapat melakukan role playing atau studi kasus Islami dalam materi pembelajaran. Tidak hanya itu, kita juga membuka sesi diskusi terkait apa yang ingin ditanyakan oleh siswa, tidak hanya terpaku pada materi yang memang sedang dibahas. Selanjutnya, strategi keempat adalah keteladanan dan penguatan akhlak, di mana tujuan akhlak Islami itu harus menjadi teladan melalui sikap sabar, santun, dan juga adil. Pendidik memang harus memiliki sifat teladan yang memang mencakup aspek sikapnya sabar, santun, dan adil, agar siswa dapat mengikuti hal-hal baik dari seorang pendidik. Yang kedua adalah memberikan apresiasi, seperti menghargai setiap usaha. Siswa harus mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan yang ketiga, contoh praktisnya yaitu dengan memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku baik siswa. Saya izin mengambil contoh nyata di salah satu pondok pesantren atau boarding school yang memang saya tempati kebetulan, di mana memang Ustadz dan juga ustazah saya selalu memberikan pujian pada hal-hal kecil, sehingga itu semacam apresiasi. Juga selalu memberikan penghargaan untuk perilaku baik siswa. Contoh, santri teladan, santri berpakaian rapi, santri rajin, santri memiliki nilai terbesar, dan lain sebagainya. Itu juga dapat menjadikan program-program untuk mendukung strategi poin keempat ini. Bagaimana sih contoh pembelajaran yang dapat digunakan? Yang pertama, seperti diskusi tematik Islami yang mengangkat tema seperti kejujuran, toleransi, atau kerjasama. Juga kita dapat mengkaitkan dengan kisah-kisah terdahulu yang memang benar adanya. Lalu ada game edukasi Islami seperti permainan yang mengajarkan nilai Islam secara menyenangkan. Yang ketiga, sesi refleksi harian, di mana menutup pelajaran dengan merenungkan hikmah dan pelajaran hari itu. Jadi kita mereview ulang apa yang memang sudah dibahas, dan juga kita merenungkan hikmah dari pembelajaran yang memang sudah kita lakukan pada hari tersebut. Adapun yang terakhir yaitu penutup, kesimpulannya adalah Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang lebih ideal dengan mengembangkan pendekatan yang lebih lembut, interaktif, dan berbasis nilai Islam. Terapkan juga strategi praktis ini untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan islami. Tentunya dengan beberapa strategi tersebut, saya juga yakin terhadap strategi tersebut dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Syukron kasir. Selanjutnya pembahasan materi poin ketiga yang terkait dengan Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan juga pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, presentasi yang ketiga yaitu terkait pemahaman rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya apa? Kita bahas di poin yang selanjutnya. Pengertian Islam rahmatan lil alamin merupakan pengertian dari Islam yang merupakan sebagai agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang dibawa atau yang memang disebarkan oleh Rasulullah SAW yang dibentuk melalui berbagai sistem demi membangun peradaban Islam di muka bumi. Islam rahmatan lil alamin juga tentunya harus membawa kedamaian dan juga kesejahteraan bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam di sini bukan hanya agama kita saja, bukan hanya manusia saja, tetapi kepada lingkungan, kepada alam, kepada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apa sih prinsip utama dari Islam rahmatan lil alamin ini? Yang pertama, mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama, yaitu hablum minannas. Saya kasih disclaimer terlebih dahulu, percuma kita menekankan hablum minallah, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Seperti kita toh-tohan rajin ibadah, tapi ketika dengan sesama manusia kita jutek.
Kita tidak mau berbagi, kita tidak mau saling menolong, kita tidak mau memaafkan. Maka dari itu, hablum minallah memang penting, namun harus dibarengi dengan hablum minan nas. Lalu yang kedua, prinsip utamanya yaitu adalah mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan juga toleransi. Di mana Islam rahmatan lil alamin bukan agama yang memang menjudge terhadap keyakinan orang lain, namun mengedepankan toleransi. Sebagaimana dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa agama Islam itu bukan agama yang memaksakan. Namun pada nyatanya agama Islam itu adalah agama yang memberikan petunjuk. Lalu dalam Islam rahmatan lil alamin ini harus adanya kasih sayang sesama umat muslim dan juga umat lainnya, menunjukkan keadilan dan juga lain sebagainya. Apa sih implementasinya? Implementasinya yaitu dapat dengan menjunjung etika, menghormati perbedaan, dan menjaga lingkungan. Sebagaimana yang memang tadi sudah disampaikan, kita harus menjunjung etika sebagai pemegang Islam rahmatan lil alamin. Juga menghormati perbedaan, baik itu suku, bangsa, dan juga tentunya agama. Dan juga menjaga lingkungan. Lingkungan di sini yang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya lingkungan, tapi juga dengan manusianya, dengan juga tumbuhan, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan ekonomi syariah, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Pembahasannya kita bahas di slide selanjutnya. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Riba itu secara singkatnya yaitu melebih-lebihkan. Contoh, ketika kita meminjam uang 100.000, maka harus digantikan 110.000, itu riba. Ketika kita meminjam pacul, lalu ketika pemiliknya berkata, kalau misalkan mau meminjam, nanti dikembalikannya harus dalam keadaan bagian bawahnya itu dipaku ya, itu riba. Selanjutnya gharar atau ketidakpastian. Contohnya seperti apa sih? Seperti kita membeli blind box atau kotak yang memang tidak tahu itu dalamnya apa. Namun kita tetap membeli. Atau mungkin pada zaman dulu atau di jajanan anak SD itu seperti kartu yang memang dibungkus plastik, kartu Pokemon, kartu dan lain sebagainya ya, yang memang kita kan tidak tahu dalamnya seperti apa. Nah, kita hanya membeli bungkusnya dan di dalamnya kita tidak tahu apa. Itu yang dinamakan gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir, judi. Prinsip utamanya apa sih? Prinsip utamanya adalah keadilan dalam transaksi, tentunya harus adil ya teman-teman semua. Larangan riba dan eksploitasi, berorientasi pada kesejahteraan bersama. Contoh penerapannya adalah perbankan syariah, wakaf produktif, dan juga zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ini juga terkait zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat kita kolaborasikan dengan presentasi yang pertama, yaitu memakmurkan masjid, di mana kemakmuran ini dapat dimakmurkan dengan adanya zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan pernikahan dalam Islam. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram
kepadanya, dia menjadikan dia antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pembahasannya yaitu terkait dengan pengertian, pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat. Syariat yang kita gunakan tentunya syariat Islam untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tujuan pernikahan itu yaitu menjaga kehormatan dan martabat manusia, membentuk generasi yang bertakwa, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sih menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Dikarenakan ada salah satu hadis yang menyatakan, bila mana umatku tidak mengikuti sunnahku, maka intinya kalau kamu ingin dianggap sebagai umatku, maka jalanilah sunnah-sunnahku. Di antaranya yaitu pernikahan. Selanjutnya, ada prinsip utama dari pernikahan. Yang pertama adalah keridhaan Allah sebagai dasar hubungan, dan yang kedua adalah tanggung jawab dan saling melengkapi antara suami dan juga istri. Apa sih relevansi dengan kehidupan dari ketiga aspek yang tadi dijelaskan? Yang pertama, Islam rahmatan lil alamin, menciptakan perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat majemuk, dan juga tentunya menciptakan perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan dan juga keberagaman ini. Yang kedua, ekonomi syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat melalui sistem ekonomi yang adil dan juga berlandaskan pada syariat Islam. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam, membentuk keluarga yang harmonis sebagai pondasi masyarakat Islam. Penutupnya, kesimpulannya adalah Islam yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang mengajarkan kedamaian dan kesejahteraan untuk semua. Lalu, ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan solusi keadilan ekonomi berbasis syariat Islam. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Adapun kalimat ajakannya ya adalah, mari kita terapkan nilai-nilai Islami ini dalam setiap aspek kehidupan untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekian presentasi yang terakhir. Syukran kasir. Baik, terkait presentasi yang sudah disampaikan, terkait dengan beberapa aspek, diantaranya kita tadi tema pertama membahas tentang kemakmuran masjid, yang kedua adalah peran pendidik dalam Islam, dan yang ketiga membahas 3 poin langsung nih, ada rahmatan lil alamin, lalu ada juga ekonomi syariah, dan yang ketiga adalah pernikahan dalam Islam. Semoga dari penyampaian yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadikan peran aktif kita di dalam agama Islam tentunya. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun perbuatan. Tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir.